Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat saya semua ya. Saat ini saya sedang berada di Kota Bukit Tinggi dan saya sedang mengunjungi salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Bukit Tinggi, yaitu Lobang Jepang. Nanti sama-sama kita akan melihat bagaimana kondisi Lobang Jepang yang ada di bawah ini, dan Lobang Jepang ini dibangun pada masa penjajahan Jepang. Ayo ikutin saya sahabat-sahabat semua. Oke, sahabat-sahabat semuanya, sekarang saya sudah berada di pintu Lobang Jepang, dan nanti ada salah seorang guide, siapa namanya? Abdi. Dan Abdi ini yang akan menemani saya untuk masuk ke dalam terowongan ini, melihat apa aja yang ada peninggalan-peninggalan sejarah. Ayo sama-sama kita melihat masuk ke dalam lubang. Jadi untuk Lobang Jepang ini dibangunnya pada tahun 1942. Tujuan pembangunan Lobang Jepang adalah untuk mendirikan bangket atau benteng pertahanannya tentara Jepang. Ya. Ini dibangunnya untuk memakan waktu ada 2,5 tahun, tepatnya 2 tahun 8 bulan. Dihentikan pada tahun 45 bulan Agustus, dikarenakan untuk kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang sudah dibom atom oleh tentara Sekutu. Jadi Jepang mengaku kalah dengan Sekutu, kita merdeka. Jepang ini, Lobang Jepang ditinggalkan penggaliannya. Dan untuk Lobang Jepang sendiri ini ditemukannya pada tahun 1946. 1 tahun setelah kita merdeka, barulah ditemukan Lobang Jepang, dengan panjang total yang ditemukan di Kota Bukit Tinggi itu ada 8 km. 8 km, sangat panjang deh ya? Ya panjang, tapi yang dibuka jadi objek wisata itu panjangnya cuma 1,5 km. Ya, dikarenakan apa ya, di sini itu udah dilengkapi dengan 7 buah pintu ventilasi udara. Jadi insya Allah kita ada 1.000-2.000 orang itu di dalam dan pakai kurangan oksigen, insya Allah. Jadi itulah alasannya kenapa cuma 1,5 km yang dibuka. Dan untuk Lobang Jepang kan ditemukannya 1 tahun setelah Lobang Jepang ditinggalkan. Kenapa kok lama ya Pak? Dikarenakan untuk pembangunan Lobang Jepang di sini itu nggak ada yang dilibatkan warga sini. Itu yang mereka gunakan itu rumusan pekerja paksa yang mereka bawa dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Berarti bukan orang Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya, Bukan orang berarti Bukit orang Tinggi, luar, orang luar. Dari Jawa sana ya, Dari Jawa. Ini alasannya mana? Untuk menghindari jika seandainya para pekerja tadi kabur, mereka tak bisa bahasa Minang kan? Iya. Jadi itulah sebabnya mereka bawa dari jauh. Dan kalaupun ada warga sini yang mengetahuinya, nantinya mereka ditangkap atau disergap, itu akan dibunuh kalau untuk anak laki ataupun dibawa ke daerah Jawa dan Papua. Berarti yang laki-laki yang daerah Minang ini tidak boleh masuk ke sini? Boleh Bang, kalau masuk itu nggak akan keluar lagi Bang. Bisa jadi ya mereka dibantai di sini. Dan bisa jadi Bang itu dibawanya ke Jawa dan Papua. Yang pertama Bang di Dago Bandung itu ada lubang Jepangnya. Dan di Irian Jaya juga ada lubang Jepangnya. Tapi yang dibuka jadi objek wisata cuma yang ada di Kota Bukit Tinggi. Kan sangat dalam ini ya, lubang ini ya. Kalau yang panjang 1,5 km Bang, jadi objek wisata. Kalau kedalaman kita dari bawah, dari permukaan tadi, itu kedalamannya ke bawah untuk sampai ke dasar sana, itu dalamnya ada 50 meter. Nah, jadi Bang, kalau ini tangganya udah dibangun ulang. Kalau aslinya untuk pintu awal kita masuk, itu besarnya cuma sebesar ban mobil. Di dalamnya nggak ada tangga kayak gini. Tapi itu kayak perosotan. Yang dahulu fungsinya terowongan ini digunakan Jepang untuk pengintaian. Iya. Jadi mereka intai warga Kota Bukit Tinggi, pesawat tentara Sekutu dahulunya dari terowongan ini. Iya. Oke, sahabat-sahabat saya semua ya, sangat dalam rupanya lubang Jepang ini. Tadi ada sekitar berapa anak tangganya? 132 anak tangga. 132 anak tangga dari pintu masuk, dan sangat melelahkan sampai saya keluar keringat. Dan ini pun kita masih baru nyampe di lantai dasar, dan kita juga akan jalan ke depan untuk melihat apa-apa aja yang ada di depan sana. Ini masuk semen. Ini Bang, kalau ini lubang Jepang aslinya cuma 1,5 meter dan nggak ada lapisan semen. Itu seperti inilah aslinya. Di kota di sini yang dijadikan objek wisata itu cuma 2 lorong yang masih asli. Sengaja ditinggalkan Pemda Kota Bukit Tinggi supaya wisatawan bisa lihat di mana aslinya di lubang Jepang Bang. Ini tanah lubang Jepang adalah tanah cadas, yang mana kalau tanah cadas itu semakin kena air, semakin kuat dan semakin nyata.
Ya sahabat-sahabat saya semuanya, ya pas di belakang saya ini merupakan ruang amunisi yang dipersiapkan oleh tentara Jepang untuk menyimpan persenjataan mereka untuk melakukan penyerangan-penyerangan kepada terhadap negeri kita itu tanah Minang. Di kedua bang, ini bukanlah penjara yang biasanya pengunjung ini kira penjara bang. Oh ya. Nah ini rencananya pada tahun 2008 di dalam rumah Jepang mau dibangun kafe, museum, musola, dan bioskop mini. Ya, ya, ya. Kalau bang lihat kan itu ada lemari, meja, kursi, itu adalah peninggalan dari museum tadi. Oh ini yang ada di dalam ini peninggalan dari museum. Museum bukan peninggalan dari zaman Jepang. Bukan peninggalan dari zaman Jepang. Tapi ini digunakan juga untuk penyimpanan Senjata, untuk senjata para tentara Jepang. Ya, tentara Jepang. Oke. Berarti ada berapa lubang tempat penyimpanan ini? Kalau untuk tempat penyimpanan senjata bang, untuk totalnya ada 6 terowongan di sebelah kanan semuanya sampai ujung sana. Oh ada 6 terowongan ya. 6 terowongan dan lagi tembus juga di bagian belakang. Oh iya ya. Nah, jadi itu kalau kita masuk situ tadi, kita bisa tembus ke ujung sana. Oke. Ayo kita lanjut lagi ke depan.